Selama puluhan tahun, T-Rex digambarkan sebagai penguasa mutlak, sebuah mesin pembunuh darat paling berbahaya yang pernah diciptakan alam. Kita terbiasa melihatnya sebagai puncak evolusi, predator dengan gigitan penghancur tulang yang tak tertandingi. Namun, apakah benar hanya T-Rex yang layak menyandang gelar raja? Ataukah kita hanya terbuai oleh popularitas yang dibangun oleh budaya populer selama 1 abad terakhir? Ilmu pengetahuan adalah bidang yang dinamis, dan seiring waktu muncul sesosok makhluk dari kegelapan masa lalu yang perlahan mencuri perhatian para ilmuwan. Namanya adalah Spinosaurus, seekor dinosaurus dengan bentuk yang menantang logika, memiliki layar raksasa di punggung dan moncong panjang yang menyerupai buaya modern. Awalnya, banyak yang meragukan kehebatannya karena bentuknya yang dianggap aneh dan tidak proporsional untuk seorang predator puncak. Namun, semakin banyak bukti fosil yang ditemukan, semakin jelas bahwa kita mungkin telah salah menilai peta kekuatan zaman kapur. Pertanyaan besar pun kini menghantui dunia paleontologi. Apakah T-Rex benar-benar puncak rantai makanan, atau ia hanyalah salah satu penguasa yang kebetulan lebih dulu kita kenal, sementara sang naga air yang sebenarnya telah lama menunggu untuk diakui? Sebenarnya, Spinosaurus aegyptiacus hidup sekitar 100 hingga 95 juta tahun yang lalu di wilayah yang kini kita kenal sebagai Afrika Utara. Namun, jangan bayangkan gurun Sahara yang kering dan gersang seperti sekarang. Pada masa itu, wilayah ini adalah sistem sungai raksasa yang luas, hutan bakau, dan rawa-rawa yang dipenuhi kehidupan. Disinilah Spinosaurus berevolusi, di sebuah dunia yang lembab, berlumpur, dan sangat berbahaya. Sejarah penemuannya sendiri merupakan sebuah tragedi, sekaligus misteri. Fosil pertamanya ditemukan oleh paleontolog Jerman, Ernst Stromer, pada tahun 1912 di Mesir. Temuan itu langsung menghebohkan dunia karena struktur tulang punggungnya yang menjulang tinggi, sesuatu yang belum pernah dilihat pada dinosaurus karnivora manapun. Sayangnya, ilmu pengetahuan sempat kehilangan jejak makhluk ini selama Perang Dunia Kedua. Tepatnya pada tahun 1944, serangan udara sekutu menghancurkan museum di Munich, tempat fosil asli Spinosaurus disimpan. Koleksi berharga itu hancur menjadi debu, menyisakan hanya sketsa dan catatan harian Stromer. Selama puluhan tahun setelahnya, Spinosaurus menjadi semacam hantu dalam sejarah, dikenal namanya, tapi tidak dipahami wujudnya secara utuh. Baru pada awal abad ke-21, melalui serangkaian penemuan spektakuler di Maroko, potongan teka-teki ini mulai tersusun kembali. Ilmuwan menyadari bahwa makhluk ini bukan sekadar versi lain dari T-Rex. Ia adalah sebuah anomali biologis yang unik, sebuah spesialis yang didesain untuk mendominasi habitat yang paling ekstrem di masanya. Ukuran seringkali menjadi parameter utama kekuasaan dalam dunia purba, dan disinilah Spinosaurus mulai mengintimidasi reputasi sang raja. Berdasarkan rekonstruksi terbaru yang melibatkan pemindaian digital canggih, panjang tubuh Spinosaurus diperkirakan mencapai 15 hingga 18 meter. Sebagai perbandingan, T-Rex dewasa yang paling besar, seperti spesimen Zoo, hanya mencapai sekitar 12,3 meter. Dalam hal massa, estimasi terbaru menempatkan Spinosaurus pada berat sekitar 7 hingga 9 ton. Namun, yang lebih menarik bukan hanya soal angka, melainkan proporsinya. Berbeda dengan T-Rex yang memiliki postur gagah, berdiri tegak di atas 2 kaki belakang yang masif, Spinosaurus memiliki bentuk tubuh yang lebih rendah dan memanjang.
Pusat gravitasinya bergeser ke depan, dan kakinya relatif lebih pendek dibandingkan teropoda lainnya. Struktur tubuhnya jelas, menunjukkan bahwa ia tidak dirancang untuk menjadi pelari cepat di daratan terbuka, seperti T-Rex. Spinosaurus adalah sebuah kapal perang yang ramping, didesain untuk stabilitas dan jangkauan. Ukuran besarnya bukan untuk mengejar mangsa darat yang lincah, melainkan untuk mengintimidasi lawan dan mendominasi setiap jengkal tepi air tempatnya berkuasa. Inilah pertanyaan yang mengubah cara kita memandang seluruh keluarga dinosaurus. Selama lebih dari 100 tahun, dinosaurus dianggap sebagai makhluk darat sepenuhnya. Namun, Spinosaurus mematahkan opini tersebut. Para peneliti menemukan bahwa ia adalah predator semi-akuatik, makhluk yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam atau di sekitar air. Bukti kuat ditemukan pada kepadatan tulangnya. Tidak seperti dinosaurus darat yang memiliki tulang berongga untuk meringankan beban. Tulang Spinosaurus sangat padat dan berat, mirip dengan tulang pinguin atau kuda Nil modern. Hal ini berfungsi sebagai pemberat alami agar ia bisa tenggelam dan tetap stabil saat menyelam mencari mangsa. Ekornya pun menjadi kunci jawaban yang tak terbantahkan. Penemuan fosil ekor yang lengkap pada tahun 2020 menunjukkan struktur yang lebar dan pipih, menyerupai dayung besar atau ekor buaya. Dengan ekor ini, Spinosaurus mampu memberikan dorongan lateral yang kuat di dalam air, memungkinkannya berenang dengan lincah. Rahangnya yang panjang dan sempit dipenuhi dengan reseptor sensorik di ujung moncongnya, mirip dengan buaya yang mampu mendeteksi perubahan tekanan air akibat gerakan mangsa. Ia tidak perlu melihat mangsanya di air yang keruh, ia bisa merasakannya. Spinosaurus adalah pembunuh yang melintasi batas dua dunia. Ia bisa menyergap dari bawah permukaan air dengan keheningan yang mematikan, menjadikannya predator yang jauh lebih sulit diprediksi dibandingkan predator darat manapun. Untuk memahami kebuasan Spinosaurus, kita harus melihat lingkungannya. Afrika Utara pada masa Kapur akhir adalah tempat yang oleh para paleontolog dijuluki sebagai tempat paling berbahaya dalam sejarah bumi. Sistem sungai purba yang mengalir di sana bukan hanya sekadar air, melainkan sebuah medan perang. Di dalam air, hiduplah mangsa utama, Spinosaurus, ikan raksasa seperti Onchopristis, sejenis ikan gergaji purba yang panjangnya mencapai 8 meter dengan moncong berduri yang tajam. Bayangkan, mangsa utamanya saja sudah seukuran predator darat besar lainnya. Selain itu, ada Mausonia, ikan purba raksasa yang setara dengan ukuran mobil kecil. Namun, Spinosaurus tidak sendirian di puncak rantai makanan. Di tepian sungai yang sama, berkeliaran Carcharodontosaurus, predator darat raksasa yang ukurannya menyaingi T-Rex. Ada juga Sarcosuchus, buaya purba sepanjang 12 meter yang dijuluki Super Croc. Persaingan di sini jauh lebih brutal dibandingkan ekosistem T-Rex di Amerika Utara yang relatif lebih stabil. Spinosaurus harus berevolusi menjadi spesialis agar tidak perlu berkonfrontasi langsung dengan pemburu darat lainnya. Ia mengambil jalur evolusi yang berbeda dengan menguasai sumber daya air yang melimpah. Kemampuan adaptasinya di lingkungan yang penuh monster inilah yang membentuknya menjadi predator yang tangguh. Ia bukan hanya bertahan hidup, ia mendominasi sebuah ekosistem yang bahkan T-Rex sekalipun mungkin akan kesulitan untuk menaklukkannya. Ciri fisik yang paling memancing rasa penasaran adalah layar raksasa di punggung Spinosaurus. Struktur ini terbentuk dari perpanjangan saraf tulang belakang yang disebut neural spines, yang tingginya bisa mencapai 2 meter.
setinggi manusia dewasa. Selama puluhan tahun, fungsi layar ini menjadi subjek perdebatan hangat di kalangan akademisi. Salah satu teori paling awal menyebutkan bahwa layar ini berfungsi sebagai alat termoregulasi. Dengan permukaan kulit yang luas dan banyak pembuluh darah, Spinosaurus bisa membelakangi matahari untuk menyerap panas di pagi hari atau melepaskan panas tubuh ke angin saat suhu udara Sahara Purba menjadi terlalu menyengat. Namun, teori modern lebih condong pada fungsi sosial dan komunikasi. Bayangkan Spinosaurus yang sedang berenang di sungai yang tenang, dengan hanya layar punggungnya yang menyembul di atas permukaan air, mirip dengan sirip hiu, namun dalam skala yang jauh lebih kolosal. Layar ini bisa berfungsi untuk menarik pasangan atau untuk memperingatkan musuh agar menjauh dari wilayah kekuasaannya tanpa perlu terjadi kontak fisik. Ada pula ahli yang berpendapat bahwa layar ini membantu stabilitas hidrodinamika saat ia bermanuver di air, mencegah tubuhnya terguling saat melakukan gerakan cepat. Apapun fungsi pastinya, layar ini adalah identitas visual yang tak tertandingi. Ia adalah pengumuman berjalan bahwa sang penguasa air telah tiba, sebuah simbol kekuatan dan keanggunan yang tidak dimiliki oleh predator manapun dalam catatan sejarah. Ini adalah skenario duel yang selalu membagi opini publik. Namun secara ilmiah, pertarungan ini tidak pernah terjadi karena adanya celah waktu sekitar 30 juta tahun dan jarak benua yang sangat jauh. T-Rex hidup di akhir masa kapur di Laramidia, Amerika Utara, sementara Spinosaurus telah punah jauh sebelumnya di Afrika. Namun, jika kita menempatkan keduanya dalam sebuah simulasi hipotetis, hasilnya sangat bergantung pada lokasi pertempuran. T-Rex adalah spesialis daratan dengan kekuatan gigitan mencapai 12.800 pon per inci persegi, cukup untuk menghancurkan tulang dan organ dalam sekali kunci. Jika duel terjadi di dataran terbuka dan kering, kaki belakang T-Rex yang kuat memberinya keunggulan dalam hal daya dorong dan serangan brutal. Namun, skenario akan berbalik 180 derajat jika pertarungan terjadi di air dangkal atau rawa-rawa berlumpur. Di medan ini, Spinosaurus adalah rajanya. Dengan tubuh yang lebih panjang, ia memiliki jangkauan serangan yang lebih jauh. Berbeda dengan T-Rex yang memiliki lengan sangat kecil, Spinosaurus memiliki lengan depan yang sangat kuat dengan cakar pengait sepanjang 30 cm. Ia bisa mencengkeram wajah atau leher T-Rex, menahannya lalu menyeretnya ke kedalaman air tempat T-Rex kehilangan keseimbangan dan kemampuan bernapasnya. Kekuatan T-Rex ada pada rahangnya, namun kekuatan Spinosaurus ada pada fleksibilitas medan dan penggunaan tangan. Pertarungan ini bukan sekadar soal kekuatan otot, melainkan soal spesialisasi. Satu mengandalkan brutalitas darat, yang lain mengandalkan kecerdikan dan adaptasi akuatik yang mematikan. Sejarah rekonstruksi Spinosaurus adalah cerminan dari bagaimana ilmu pengetahuan bekerja melalui trial and error. Tidak ada dinosaurus besar lain yang wujudnya berubah begitu drastis dalam 1 abad terakhir. Pada tahun 1950-an, ia digambarkan sebagai dinosaurus theropoda standar yang berjalan tegak dengan ekor menyeret tanah. Pada tahun 1990-an, ia mulai digambarkan lebih ramping namun tetap sebagai pemburu darat. Baru pada tahun 2014 dan diperbarui lagi pada 2020, citranya berubah total menjadi naga air dengan kaki pendek dan ekor dayung. Ketidakpastian ini seringkali membuat publik bingung. Namun bagi para paleontolog,
Inilah keindahan dari Spinosaurus, kelangkaan fosil yang utuh. Tulang-tulangnya seringkali ditemukan dalam kondisi terfragmentasi akibat erosi sungai purba jutaan tahun lalu. Namun, kerumitan inilah yang menjadikannya begitu memikat. Ia menantang para ilmuwan untuk menggunakan teknologi terbaru, mulai dari CT scan hingga pemodelan arus air digital, untuk memecahkan misteri hidupnya. Spinosaurus bukan sekadar fosil, ia menjadi pengingat bahwa kebenaran ilmiah selalu bersifat progresif dan tidak pernah benar-benar final. Eksistensi Spinosaurus memberikan kita pelajaran berharga tentang filosofi evolusi, bahwa adaptasi adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dalam dunia predator yang sangat kompetitif, menjadi yang paling kuat di satu bidang tidak selalu menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang. Spinosaurus mengajarkan kita tentang pentingnya menemukan celah atau ceruk ekologi yang unik. Dengan memilih untuk menguasai air, ia tidak perlu membuang energi berlebihan untuk bertarung dengan predator darat raksasa lainnya. Pelajaran ini sangat relevan bahkan dalam kehidupan modern kita saat ini. Seringkali, kemenangan tidak diraih oleh mereka yang paling agresif atau yang paling vokal, melainkan oleh mereka yang paling tenang dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang paling drastis. Spinosaurus bertahan selama jutaan tahun di salah satu lingkungan paling keras yang pernah ada di bumi, bukan karena ia bisa mengalahkan semua orang dalam perkelahian, tapi karena ia tahu kapan harus masuk ke air dan kapan harus muncul ke darat. Bukti bahwa alam selalu memberi ruang bagi mereka yang berani tampil berbeda dan mengambil jalan yang belum pernah dilalui oleh makhluk lain. Spinosaurus mewakili semangat penemuan yang belum usai. Ia adalah simbol dari betapa beraninya alam bereksperimen dengan bentuk kehidupan. Ia membuktikan bahwa gelar raja hanyalah label yang diberikan manusia, sementara alam sendiri menciptakan banyak penguasa di bidangnya masing-masing. Dari layar punggungnya yang megah hingga kemampuannya membelah air sungai purba, Spinosaurus akan terus hidup bukan lagi sebagai fosil yang membeku, melainkan sebagai naga air dalam imajinasi kita yang terus bertanya-tanya. Ia mengajak kita untuk terus meneliti, terus bermimpi, dan terus menyadari bahwa di balik pasir gurun yang sunyi pernah hidup sebuah keajaiban biologis yang melampaui segala ekspektasi manusia tentang apa itu predator puncak.